Ya, sama Khairul Anam ini masuk ya. Yang satunya lagi siapa ini? Maaf ini. Sepertinya sudah masuk semua, Pak. Oh Udah iya, 3 orang saja. eh, Andre masuk. Andre terus satunya lagi siapa? Saya sendiri. Lah ya Khairul Anam. Oh ya sudah masuk ya tiga-tiganya ya. Ya, oke. Ya, ya oke. Ini anu ya. eh Bisa di anu ya, di mute ya anunya, suaranya. Mm-mm. Sebentar ya sambil mempelajari informannya ini. Soalnya saya ini juga baru pakai ini. Baru pakai apa namanya yang tim ini. Ya karena ini apa namanya? Ya. Oh ya. Ini sebentar. Di tempatnya Khairul ya ini. Khairul Anam yang anu ya, yang lagi rame ini ya. Saya, Pak. Ya, oke. Di mute dulu ya. Bisa nge-mute ya. Saya juga sebagai guys ini kayaknya, bukan sebagai host ini kayaknya. Ya, oke. Kedengaran suara saya? Kedengaran ya? Terdengar, Pak. Oh ya baik kalau gitu. Jadi kuliah kita apa tentang energi statistik energi ini intinya adalah mata kuliah statistik ini intinya ya. Intinya adalah mata kuliah statistik. Kita belajarnya melalui classroom, My Classroom, ITS My Classroom, My ITS Classroom seperti apa namanya eh, saat ini yang kita ketahui kan kita hanya lewat kuliah daring ya. Jadi tidak ada tatap muka ini selama 1 semester ini ya. Jadi semua kegiatan belajar lewat My ITS Classroom ya. Lalu nanti di situ ada materi-materi yang saya berikan pada Anda ya. Sebentar ini. Bisa masuk enggak ini My ITS Classroom-nya? Enggak bisa masuk ini. Eh, ini sebentar saya carinya. Kuliah. Ini mestinya bisa masuk ini. Sebentar ya. Jadi di apa namanya di My ITS Classroom itu saya buatkan apa beberapa kegiatan belajar di situ walaupun belum selesai ya. Anda bisa download beberapa hal yaitu pertama dengan RPS. RPS-nya itu sama download itu RPS-nya ini RPS-nya kan bisa kelihatan ya. Ini adalah RPS-nya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Iya. Jadi ini adalah RPS mata kuliah statistik energi yang akan saya sampaikan nanti selama sampai dengan ujian tengah semester. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh Pak Ruri ya. Pak Ruri itu dosen kita yang baru pulang dari sekolah di Jerman tuh ya di Jerman. Kok hilang tadi? Ya, yang nanti akan melanjutkan kuliah statistik energi ini setelah UTS ya. Sekarang saya dulu. Nah, di dalam
mata kuliah ini ada beberapa referensi. Yang utama ini, nomor 1 ini Wapul ini, Mayer ya, judul bukunya adalah Probability Statistics for Engineering and Science edisi 9. Ini Anda bisa download di MyITS Classroom ya, di mata kuliah statistik energi itu sudah saya kasih soft copy-nya. Lalu yang kedua adalah bukunya Johnson, ini judulnya adalah Statistic Principle and Methods. Ini juga bagus bukunya ya, ini Anda bisa download juga di dalam MyITS Classroom. Lalu kalau bahasa Indonesia, ini bukunya Profesor Sugiono ini statistik untuk penelitian. Ini banyak di toko buku. Kalau misalnya Anda kesulitan membaca yang bahasa Inggris, mungkin barangkali dengan bahasa Indonesia bisa lebih banyak membantu ya. Ini. Lalu kalau mau pendalaman, ini kalau pendalaman ya silakan baca bukunya Bond ini, Introduction to Statistics and Data Analysis for Physicists ya, untuk orang fisika ini. Silakan di-download ya di internet ya. Lalu yang kedua adalah bukunya Rawlings, ini judulnya adalah Applied Regression Analysis ya, a Research Tools. Ini judul-judul buku yang Anda harus baca ini. Tapi yang paling utama 3 buku ini aja, Wapul, Johnson, dan Sugiono ya. Pesan saya jangan sampai tidak punya buku ini ya. Jadi ada mahasiswa itu kuliah tidak punya buku. Jadi kuliahnya hanya mengandalkan PPT-nya dosen, itu jangan sampai begitu. Jadi harus membaca buku ya. Kemarin ketahuan waktu ujian, ternyata dia tidak punya buku. Jadi saya tanya, kok bisa tidak punya buku? Ternyata ya karena dosennya tidak ngasih buku, nggak ngasih RPS, nggak ngasih buku gitu ya. Jadi kuliah itu semata-mata karena slide-nya dosen gitu. Nah itu yang tidak betul ya. Jadi Anda harus tetap tanya RPS, tanya bukunya apa yang dipakai. Lalu materi kita minggu yang pertama, minggu kemarin itu adalah tentang ini penerapan statistik dan penyajian data statistik dalam bidang sains dan teknologi ya. Termasuk di sini adalah parametrik dan non parametrik. Ini minggu pertama ini. Mestinya sudah ada tugas ini ya. Tapi karena minggu pertama dulu baru perkenalan begitu, belum ada kuliah saya. Lalu yang minggu kedua ketiga ini adalah konsep statistik untuk mengolah data terkait dengan variabel energi. Jadi sebenarnya mata kuliah ini ada mata kuliah statistik tapi diperuntukkan untuk bidang energi gitu ya. Baik energi dari sisi sains maupun energi dari sisi teknologi. Hanya itu saja bedanya, karena Anda kan ambil S2 ini dalam bidang energi kan ya. Maka ada statistik untuk bidang energi. Nah, materinya adalah tentang ini, sampel kategori variabel sebagai data energi, teknik pengumpulan data diskrit dan kontinu, lalu pengukuran karakteristik data, pengukuran variabilitas data. Ya ini adalah minggu kedua ketiga, ada tugasnya juga. Ini dilihat ini tugasnya apa saja ya. Lalu minggu keempat kelima itu tentang menentukan variabel dan parameter statistik pada distribusi probabilistik ya. Jadi ada pengertian variabel, ada pengertian parameter ya dalam statistik, dalam statistik pada distribusi probabilistik ya. Di situ ada variabelnya apa, parameternya apa ya. Materi yang dipelajari itu adalah variabel acak diskrit dan kontinu, fungsi distribusi variabel acak diskrit, lalu fungsi distribusi variabel acak kontinu, lalu ekspektasi, sifat-sifat ekspektasi, varian dan konvarian, teorema Seibeshev ya. Ini itu adalah minggu keempat kelima. Lalu minggu 6-7 itu adalah menguji hipotesis terhadap parameter statistik. Jadi hipotesis itu tidak hanya hipotesis penelitian, tapi juga ada hipotesis dalam statistik ya. Ini kita uji nanti hipotesisnya ini menarik ini nanti kalau sudah sampai membahas ini ya.
Nah, materinya hipotesis statistik, uji hipotesis statistik, nilai P untuk penilaian keputusan, uji tunggal, uji satu sampel, uji dua sampel, ya. Pemilihan ukuran sampel, uji terhadap min dari suatu atau dua sampel, uji terhadap varian untuk satu dan dua sampel, uji terhadap proposisi dan satu dua sampel, tes goodness, ya, tingkat kebaikan, ya, uji independensi, ya. Ini adalah uji-uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah hipotesis statistik itu bisa diterima atau tidak, ya. Lalu di sini juga ada tugas kan, ada tugas 5, ini tugasnya apa saja nanti kita bahas ya. Setelah itu evaluasi tengah semester. Biasanya mata kuliah ini isinya hanya tugas-tugas saja ya, karena S2 ya. Jadi tidak ada kuisnya biasanya. Ya tugas-tugas gitu, nanti ujian tengah semesternya ini baru nanti ada ujian tulisnya ya. Ujian tulisnya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada ya. Jadi kalau nanti tugasnya tidak terlalu bagus, hasilnya ya ditambahi dengan UTS ini ya. Nah, setelah ujian tengah semester, evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester, lalu minggu ke-9 10 ini Pak Ruri ini ya. Kemarin sudah janjian, RPS yang dipakai adalah ini, yaitu mampu menentukan persamaan regresi linear berdasarkan data energi yang telah diperoleh. Jadi minggu 9 10 ini belajar regresi ini untuk data energi ya. Materi yang dipelajari persamaan regresi linear, koefisien korelasi, persamaan regresi multilinear ya. Lalu uji koefisien regresi. Ini ya, ada tugas juga, ini ada tugasnya apa saja. Ya, kemudian nah ini minggu 11 12 13 14 ini final project ini. Ini biasanya project agak besar ini, yaitu mampu memprediksi suatu nilai atau kondisi berdasarkan data yang telah diperolehnya. Jadi Anda nanti selama minggu pertama sampai minggu kesekian itu mengumpulkan data bidang energi masing-masing ya, sesuai interest Anda, variabelnya ditetapkan, variabel apa saja bidang energi itu yang akan Anda pakai untuk mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Kalau dulu itu variabelnya minimal 5 variabel minimal. Jadi misalnya variabel energi di turbin misalnya, di turbin variabel energinya apa saja itu, kecepatan turbin, tekanan misalnya, suhu di dalamnya, terus apa lagi gitu, ada 5 ya. Atau di tempat lain misalnya di ketel gitu ya, di ketel itu variabelnya apa saja. Atau tempat lain lagi misalnya variabel cuaca, ini juga bisa sebagai variabel bidang energi kan, cuaca itu kan ya, kecepatan angin, arah angin gitu, kelembapan, tekanan ya. Lalu apalagi ya dan lain-lain ya, itu nanti bisa dipilih paling tidak 5. Atau tentang bahan bakar ini, konsumsi bahan bakar bahan bakar minyak misalnya ya, konsumsi bahan bakar dikaitkan dengan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, lalu konsumsinya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan efisiensi dan seterusnya misalnya ya. Terserah Anda bisa cari datanya itu dari Badan Statistik Nasional ya. Ya, Badan Statistik Nasional apa itu? BSN ya, Badan Statistik Nasional, bisa cari dari situ, atau dari Outlook-nya BPPT, Outlook bidang energi dari BPPT itu bisa di-download. Setiap tahun dia biasanya membuat laporan tentang penggunaan energi. Ya, itu juga isinya data-data, itu bisa dipakai ya. Pokoknya silahkan cari data-datanya ya. Bisa juga data-datanya itu dari daerah Anda masing-masing gitu ya. Cari data dari daerah Anda masing-masing terkait dengan bidang energi. Tentukan variabelnya ya. Jadi ini tugasnya searching berupa jurnal tentang prediktor untuk sebuah atau
lebih variabel energi, menentukan beberapa model prediktor berdasarkan hasil jurnal itu tadi. Itu tugas yang ke-8. Tugas yang ke-9, menyusun makalah singkat tentang latar belakang mengapa prediktor perlu diusulkan, tujuan mengapa perlu ada prediktor, metode dan cara dalam mengusulkan atau menentukan bentuk prediktor. Lalu penutup, kelebihan dan kekurangan model prediktor hasil analisis, itu yang ke-9. Lalu tugas yang ke-10, menyusun PPT. Ini berdasarkan tugas 8 itu disusun PPT untuk dipresentasikan. Nah, karena ini kuliahnya daring, ya presentasinya secara daring nanti ya. Nah, setelah UTS ini enak ini Pak Ruri ini ya, ngajarnya cuman hanya regresi aja. Setelah itu Anda lebih banyak mengerjakan tugas ini 4 minggu ini, 11, 12, 13, 14 ini lebih banyak mengerjakan tugas untuk ini, untuk tugas 8, 9, 10 ya, tugas 9, 8, 10. Jadi ini adalah RPS, panduan kita untuk belajar selama 1 semester ini. Jadi silakan berapa itu? Ke-9 tugas itu untuk dikerjakan supaya nilainya nanti lebih baik. Nah, pengalaman dari kuliah sebelum-sebelumnya, ini setiap mahasiswa harus sudah mulai mencari data ya. Jadi sekarang sudah mulai dicari-cari ini data apa yang terkait dengan energi ya, bidang energi. Nah, kemarin saya sudah berunding dengan Pak Ruri di dalam mata kuliah ini. Nanti mungkin Anda bisa menggunakan Excel ya. Misalnya harus mengolah data, bisa menggunakan Excel. Kemarin saya sampaikan ke Pak Ruri, sebelum-sebelumnya itu kita menggunakan SPSS. Tapi terus terang saja karena ITS dan teknik fisika juga belum punya yang original ya, SPSS yang original, sehingga masing-masing mahasiswa mencari SPSS-nya dari software yang yang crack ya, jadi crack. Terus kita sepakat sudah tidak usah dulu Pak, kita pakai yang Excel saja. Kalau Excel itu pasti mahasiswa dan kita juga menggunakan software yang original punyanya ITS, itu kan original ya. Kalau yang sebelumnya menggunakan SPSS itu karena dengan SPSS itu sepertinya memang karena software itu khusus untuk pengolahan statistik, maka kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan Excel. Kalau Excel ini kita mesti harus membuat formulasi sendiri, walaupun library-nya ada, tetapi masih tetap kita harus mendesain sendiri persamaannya ya, mengembangkan sendiri persamaannya ya. Itu di SPSS. Jadi ini dosennya ketambahan ini. Kalau dulu sama Bu Aulia, sekarang sama Pak Ruri. Nanti saya ganti dengan Pak Ruri ya. Nah, seperti itu rencana pembelajaran kita ya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut ke materi? Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi, yaitu slide pertama ini terkait dengan konsep dasar statistik ya. Konsep dasar statistik ini sebenarnya sederhana ya. Statistik itu kan tools, alat ya, alat yang digunakan untuk mengolah data, itu statistik ya. Oleh karena itu biasanya kita memerlukan data-data ya, data-data yang akan diolah secara statistik. Nah, data-data itu pada umumnya berasal dari hasil pengukuran ya, pengukuran baik langsung maupun tidak langsung ya. Nah,
sebenarnya kalau kita perhatikan data-data itu akan kita perlukan pada saat kita sudah mengetahui variabelnya. Ya, jadi data hasil pengukuran itu sebenarnya adalah besaran-besaran yang bisa jadi dia berubah-ubah setiap saat. Nah, besaran yang berubah setiap saat itu kita sebut dengan variabel. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel itu adalah besaran yang setiap saat berubah. Varian atau variabel. Nah, ada abelnya itu berarti dapat berubah. Apa yang dimaksud dengan data? Nah, itu ya. Data adalah besaran, ya, besaran. Ya bisa berubah, bisa tidak, ya. Kalau data itu berubah disebut dengan variabel. Bagaimana cara mengumpulkan data? Ya, cara mengumpulkan data melalui pengukuran, ya. Pengukuran salah satunya apa yang akan kita lakukan terhadap data, lah itu menggunakan statistik, ya. Pertanyaan ini kepada saudara semuanya. Mengapa saudara mengambil S2 di Teknik Fisika? Kenapa kok tidak kerja saja? Ya, apa maksud tujuan Anda untuk ambil S2? Kalau pertanyaan itu muncul, apa jawabannya kira-kira? Apa? Mengapa ambil S2? Kalau dosen harus ngambil S2 karena kalau tidak S2 tidak bisa jadi dosen. Kalau Anda mengapa ambil S2? Ada yang bisa jawab? Khairul? Ya, terima kasih Bapak. Iya. Kalau saya sebagai guru Bapak, sebagai guru, cuma ada pengembangan di sekolah kami untuk ke arah riset. Jadi penguatannya untuk ke arah penelitian, sehingga ini awal dari sekolah kami yang untuk dikembangkan kompetensinya untuk tugas belajar di luar, ini adalah saya. Iya. Terus ya langsung. Ini terus saya melihat lanjut. Saya melihat peluang yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah ke arah energi. Kebetulan saya basicnya fisika, sehingga saya kemarin menyawarkan ke pihak yayasan untuk saya ingin studi di ITS untuk mengembangkan kompetensi saya nanti. Sehingga nanti bisanya untuk arah penguatan riset di tempat kami gitu Bapak. Ya, dari mana? Guru di mana, Pak Khairul? Saya di Wijaya Putra, Pak, di Menowo. Oh, di sana Wijaya Putra Menowo. Iya. Ya. Biasanya ngajar apa? Saya fisika, Pak. Oh, ngajar fisika. Saya juga di sana sebagai kepala lab, terus juga kemudiannya itu untuk ke arah untuk riset center gitu nanti di itu. Iya. Terus juga. Iya, oke. Kalau ini Mas Andri ini, apa ini tujuannya ambil S2 ini? Dulu suaranya dikeluarkan Mas Andri. Gimana cara mengeluarkan? Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Saya juga sama dengan Mas Anam, ya Pak. Dengan Pak Anam saya juga guru. Oh, guru saya juga guru ya? Di SMP Alfa. Di mana? Ya, SMP? Guru juga. SMP Alfa lah, Delta Sal. Oh, di situ ya. Ya. Saya tahu, saya pernah ke sana ini. Oh, pernah ya? Iya. Ya, ngantarkan keponaan. Memang karena di SMP Alfa itu juga sama Pak, apa namanya, sering mengadakan penelitian. Iya. Nah, saya juga dari S1 dulu sering ikut penelitian dosen mengenai potensi geotermal di Indonesia, Pak. Sehingga menurut saya tetap ingin belajar, ingin meneruskan minat saya saat di S1. Iya. Jadi yang paling cocok menurut saya lanjut S2. Iya. S1-nya di mana dulu? Fisika UNESA, Pak. Fisika UNESA. Oh, di situ ya. Di Fisika UNESA itu muridnya Prof ya, samanya Prof Budi. Prof Budi, kenal nggak Prof Budi? Budi Jatmiko. Kenal Pak. Rektor itu ya, Stikom. Rektor Stikom ya. Sekarang namanya Universitas Dinamika itu. Ya, saya kenal baik dengan beliaunya. Ya oke, itu fisika. Kalau Pak Khairul Anam juga dari fisika ya? S1-nya?
Iya, saya dari UB Malang, Pak. Dari UB, UB Malang. dari Iya, fisika UB Malang. saya. Oke, Oh, gitu, Pak. iya iya. Kalau tidak salah di situ ada dosen yang dari teknik fisika kalau tidak salah di UB Malang. Tapi di fisika kalau tidak salah. Pak, siapa namanya? Lupa saya itu dulu mahasiswa saya di teknik fisika. Ada 3 orang di situ. Kemarin yang saya tahu itu dari keteknikan pertanian itu Pak, namanya Pak Dimas. Lalu yang satunya itu kalau tidak salah Bu Khairatul Fitria kalau tidak salah ya, yang di fisika Oh itu. iya ada, boleh Ya, kuliah. eh? Ada Bapak Nggih. Ya itu Iya ada di sana. yang dosen pembimbingnya saya dulu. Terus ada satu lagi lupa saya ibu cewek juga. Oke. Ya. Oke, kalau gitu berarti ini backgroundnya sama-sama fisika. Tapi dulu sama-sama dapat ininya enggak statistik enggak? Dulu ada fisika statistik ada Bapak. Iya. Ada. Unesa juga dapat statistik. Anu, Mas Pak Andre dapat statistik dulu di fisika. Unesa. Apa Pak? Dap- Ya, dapat dulu dapat. Dapat statistik ya. Oh, berarti kalau dapat statistik Iya, dapat. ya ini di mata kuliah ini enak, ini tinggal ngulang aja, tinggal diimplementasi ke energi aja. Lalu Pak Lutfansah ini. Lutfansah. Iya, gimana? Pak. Heeh. Ya, saya Lutfan, Pak. Itu Iya. kenapa saya ingin lanjut itu? Iya. Karena memang Gambarnya saya enggak keluar ingin ya Pak meneruskan- Lutfansah. Iya, Pak. Nah, gimana, Pak? Wajahnya enggak keluar ini. Kenapa? Oh. Oh iya, Pak. Benar, Pak. Ya, Harus di- kalau wajah saya enggak saya keluarkan karena saya sedang di tempat tidur ini. Heeh. Ya, saya sebenarnya sedang sakit ini. Ya, kemarin 1 bulan yang lalu saya habis operasi, masih belum bisa turun dari tempat tidur. Jadi kalau saya buka gini, nah ini saya di atas tempat tidur kan ini. Ya, soalnya belum bisa gerak ini, belum bisa terlalu bisa digerakkan. Jadi ngasih kuliah pun masih di tempat tidur. Ya makanya gambarnya saya tutup aja, saya malu, bantal saya kelihatan itu. Ya, saya tutup ya, mohon izin ya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Berapa seminggu? Iya, saya ya anu sih operasinya sudah beres, sudah baik. Cuman masih belum bisa digerakkan, anu kakinya belum bisa digerakkan. Jadi masih di tempat tidur terus. Sama tangan saya ini, tangan saya juga dioperasi ini. Gambarnya ini. Ini ada tumornya di kaki dan di tangannya. Jadi masih dioperasi. Ya, jadi saya tutup aja biar nggak ketahuan kalau saya ngajar sambil tiduran ini. Sorry ya. Ya lanjut Pak Lutfansah ya. Oh ya, ya terima kasih, Pak. Juga guru Jadi- juga ini ya. Apa, Pak? Juga sama-sama gurunya ini. Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya. Kenapa ya, ini? kok saya lanjut? Jadi karena memang saya punya kayak fishbone penelitian begitu, Pak, dan saya ingin mengembangkan beberapa teknis penelitian yang kayak udah saya rancang sebelumnya. Oh iya. Dan ya alhamdulillah saya kemarin sempat bertemu dengan Pak Suyanto sebelum masuk ke teknik fisika itu. Iya. Dan beliau menyarankan saya untuk bisa masuk ke teknik fisika karena memang salah satu cabang dari fishbone saya itu bisa di provide atau disediakan gitu di teknik fisika ini. Dan ya alhamdulillah saya kira udah di ini sih Pak, saya udah merasakan gimana, dan memang saya udah merasa dipenuhi di sini gitu. Iya Ini soalnya ya saya udah di semester ketiga Iya. Jadi begitu. Iya. Sebelumnya dari mana S1-nya? Saya dari elektro pens, Pak. Oh ya ini yang belum dapat statistik ini pen ini. Iya, Pak. Muridnya Pak Era ya, Era Purwanto. Iya, Pak, betul. Iya. Yang power ini Pak juga. Era. Iya. Beliau sahabat saya juga Pak Era Purwanto ini. Dulu sering membimbing mahasiswa S1 dengan saya. Yang kalau terkait dengan hardware. Ya, hardware biasanya dipinjemi sama Pak Era Purwanto hardware. Karena di teknik fisika kan kadang-kadang tidak ada hardware yang terkait dengan prosesornya ya, terus dipinjami sama beliaunya. Iya. Betul, Pak. Ya, dari situ ya. Jadi nanti mohon maaf ini karena yang dari pen ini belum mendapatkan statistik ya.
Iya, Pak. Ya, nanti agak pelan-pelan ini materi statistiknya ya. Yang dari Iya. fisika ini ya. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Jadi Mas bertiga ini sudah cocok, sudah betul ngambil S2 itu. Mengapa? Karena memang tujuan S2 itu menurut standar nasional pendidikan memang tujuannya untuk menghasilkan peneliti memang. Ya, S2 itu sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional itu adalah menghasilkan lulusan yang punya profil sebagai peneliti. Ya, itu memang tujuannya seperti itu. Jadi kalau saya dengar semuanya adalah untuk mengembangkan dalam bidang riset, ambil S2 itu sudah cocok, ya. S3 juga nanti adalah untuk pengembangan riset gitu ya. Oleh karena itu di S2 maupun S3 itu semua tujuannya adalah untuk riset, termasuk statistik ini. Ya, statistik ini adalah tujuannya adalah nanti digunakan untuk mengolah data-data hasil riset gitu ya. Mengolah data, tidak hanya mengolah, bahkan statistik ini akan digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data, ya, menyeleksi data, ya, akhirnya untuk mengolah data dan untuk menginterpretasi data. Jadi statistik ini sangat utama di dalam penelitian, ya, di dalam penelitian. Nah, jadi saya kira Anda bertiga adalah tidak salah mengambil S2, ya, karena memang tujuannya untuk riset. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadi yang riset ini tadi. Nah, sekarang saya lanjut ya, saya lanjut ke materinya ini. Jadi berikutnya adalah metodologi riset ini. Jadi riset itu selalu diawali dengan permasalahan, ya, define research problem, permasalahan di dalam riset. Lalu dari permasalahan itu lalu peneliti akan mencari literatur untuk direview, untuk mengetahui riset yang akan dilakukan itu posisinya di mana terhadap literatur, review literatur yang ada terhadap hasil penelitian orang lain, ya, itu. Lalu langkah berikutnya adalah membuat hipotesis penelitian. Ya, hipotesis itu adalah jawaban sementara atas permasalahan yang tadi, yang telah ditetapkan ini tadi. Jadi setelah permasalahan itu ditetapkan, lalu mencari pembandingnya, ya, dengan penelitian orang lain, ya, yang sering disebut dengan state of the art itu, lalu merumuskan jawaban sementara atas permasalahan itu yang disebut dengan hipotesis. Nah, hipotesis ini nanti ada hipotesis secara statistik, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah merancang riset, dan yang dari rancangan itu ada beberapa opsi pilihan. Ada penelitian kuantitatif, ya, yang di dalamnya termasuk eksperimental, korelasional, dan survei. Eksperimental ini biasanya adalah penelitian yang sebagian variabelnya itu bisa dikendalikan. Kalau korelasional itu adalah penelitian yang semua variabelnya tidak bisa dikendalikan, ya. Demikian juga survei. Survei itu adalah bagian dari penelitian. Nah, pasangan kuantitatif itu adalah kualitatif desain. Ya, bisa jadi penelitian juga bersifat kualitatif, ya. Grounded theory, ya, truth graph, naratif ini, ya. Ini adalah bentuk-bentuk kualitatif penelitian yang bisa jadi dari pengamatan atau dari hasil survei. Atau kombinasi keduanya yang disebut dengan combined design, ya. Penelitian mix method, ya, penelitian yang dicampur dengan metode campuran kualitatif kuantitatif. Nah, ini di teknik fisika sangat berpotensi untuk melakukan penelitian campuran ini, ya. Jadi datanya nanti bisa berasal dari instrumen pengukur, alat ukur, tapi datanya yang lain bisa juga dari hasil wawancara, langsung digabung, gitu ya. Ada lagi action research, ini juga termasuk kombinasi, ya, kombinasi antara kualitatif kuantitatif. Nah, setelah itu baru menetapkan variabel penelitian, ya. Dari variabel penelitian itu diukur datanya, ya, melakukan pengukuran data, ya. Lalu ditetapkan samplingnya apa saja, ya, instrumen alat ukurnya seperti apa, ada protokolnya atau tidak,
Lalu berikutnya adalah pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Yaitu tahapan-tahapannya ya. Jadi variabelnya ditetapkan dulu, baru kemudian mengambil data dalam bentuk sampling atau seluruhnya ya. Ini ditetapkan, lalu instrumen untuk mengambil data sampling itu dibuat ya, instrumennya atau menggunakan instrumen apa gitu. Lalu dilakukan pengumpulan data dan analisis data. Kemudian terakhir menginterpretasi. Itu yang menggunakan statistik ya. Jadi yang tahapan ini 1, 2, 3, 4 ini, satu layer ini semuanya menggunakan statistik ini. Kemudian dari hasil interpretasi itu dilakukan decision ya. Lalu disimpulkan, lalu dilihat batasan-batasannya apa. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya, future risetnya apa, ya. Terakhir publikasi. Publikasinya bisa berupa artikel ilmiah. Nah, nanti jenengan akan diminta untuk publikasi kan, publikasi apa nasional ya, atau ikut conference internasional, atau nanti jenengan diminta juga untuk membuat buku book section ya. Bukan buku laporan penelitian ya. Kalau buku laporan penelitian itu tidak termasuk karya ilmiah ya, buku laporannya ya. Yang masuk karya ilmiah itu artikel atau makalah yang dipublikasi ya. Nah itu, atau kalau dalam bentuk buku namanya monograf, buku monograf. Nah itu biasanya disebut dengan karya ilmiah. Nah seperti itu. Sekarang statistik dalam penelitian ini di mana posisinya ini? Ya, statistik dalam penelitian. Jadi seperti tadi, ada masalah, lalu teori menentukan sampel, ya sampel dari variabel yang digunakan untuk penelitian. Jadi jangan lupa penelitian itu selalu bicara tentang variabel. Penelitian itu selalu yang diteliti itu adalah variabel, ya variabel penelitian. Nah di dalam variabel itu kemudian kita akan menentukan sampelnya apa, lalu mengumpulkan data dari sampel itu, lalu menyajikan data, menganalisis data, lalu membahas ya dari hasil analisis itu. Yang terakhir adalah kesimpulan saran. Ini kan tahapan penelitian ya. Sekarang statistiknya dipakai di mana saja ini? Satu, teori-teori ini perlu statistik ini ya. Teori-teori, pada saat membahas teori, pendekatan dengan teori ini perlu statistik. Lalu menentukan sampel, perlu statistik enggak ini? Menentukan sampel juga perlu statistik ya. Membuat instrumen untuk mengumpulkan data juga perlu statistik ya. Perlu statistik untuk menguji validitas reliabilitas instrumen. Jadi instrumen di dalam penelitian itu bisa alat ukur seperti termometer, ya barometer, lalu apa ya, sound level meter, lux meter, terus alat ukur listrik gitu ya. Itu semuanya adalah instrumen. Ya instrumen itu sebelum digunakan maka perlu kalibrasi, perlu diketahui validitas dan reliabilitasnya. Apakah sebuah alat untuk mengukur suhu itu memang bisa menghasilkan besaran suhu. Nah, ini terkait dengan validitas ya. Apakah dia bisa mengukur apa yang semestinya diukur, itu validitas ya. Soal validitas, valid enggak ini hasil alat ukurnya ini ya. Jangan-jangan saya mau mengukur ruangan, malah yang terukur itu tidak hanya suhu ruangan, tetapi yang terukur campuran antara suhu ruangan dan suhu di luar ruangan ya. Dan suhu di luar ruangan itu kontribusinya lebih besar. Nah, ini berarti tidak valid ya. Karena yang saya ingin ukur adalah hanya suhu ruangan saja, tapi kok kecampur dengan suhu dari luar ruangan, itu berarti tidak valid ya. Jadi valid itu prinsipnya adalah apakah alat ukur itu bisa mengukur apa yang mestinya diukur. Lalu reliabilitas ya, reliabilitas itu atau sering disebut dengan kehandalan itu, apakah alat ukur itu konsisten, diukur untuk hari ini, digunakan untuk hari esok lagi, dan seterusnya, itu masih hasilnya sama untuk kondisi yang sama ya. Misalnya hari ini saya ngukur untuk
substansi yang suhunya 50 derajat, ya. Keluarnya 50, besok saya gunakan untuk mengukur, keluarnya 53. Besoknya lagi saya gunakan untuk mengukur yang suhunya 50 tapi keluarnya 49. Nah, ini namanya alat ukur yang tidak reliable. Ya, tidak konsisten untuk mengukur besaran yang sama, gitu ya. Nah, ada juga alat ukur yang dalam bentuk survei, gitu ya, alat ukur yang tidak mengukur secara langsung, secara melakukan survei, jadi membuat instrumen alat ukur untuk tujuan survei. Itu juga alat ukur, itu alat ukur untuk mengukur sesuatu besaran, misalnya tingkat kenyamanan ruangan, ya, itu membuat survei. Anda membuat survei, semua orang yang ada di dalam ruangan itu 50 orang ditanya, ya, masing-masing orang, bagaimana menurut Bapak, apakah ruangan ini cukup nyaman? Ini, ya, saya merasa nyaman. Apa yang Bapak rasakan dengan pernyataan Bapak nyaman? Ya, suhunya enak, ya, ya, enak, suhunya cocok dengan saya, ya. Lalu pencahayaannya bagaimana Bapak? Pencahayaannya ini ya lumayan lah, gitu ya, walaupun agak silau, gitu ya. Lalu bagaimana udaranya? Udaranya ya sebenarnya agak lumayan ini, sirkulasinya bagus, ya. Tapi orang yang lain lagi bisa saja jawabannya berbeda. Tetap mengatakan nyaman, tetapi dia mengatakan suhunya kok terlalu ini ya, terlalu rendah, saya kedinginan ini. Tapi cahayanya bagus ini, padahal kondisinya sama ini, ya. Kondisinya sama. Nah, ini juga alat ukur juga, ya, dalam bentuk survei, ya. Dan alat ukur dalam bentuk survei ini juga perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas ini. Dan ini lebih sulit daripada kita melakukan uji reliabilitas validitas untuk alat ukur fisika, ya. Alat ukur yang variabelnya fisik seperti termometer, ya. Nah, ini juga perlu statistik dua-duanya ini. Ya, perlu statistik untuk melakukan validitas dan reliabilitas ini. Ya, cukup rumit ini sebenarnya ini. Kalau kita mau melihat reliabilitas dan validitasnya. Lalu berikutnya adalah penyajian data, ini juga perlu statistik, ya. Kemudian menganalisis data. Ya, kalau ini adalah yang menyajikan data ini statistik deskriptif. Sedangkan untuk menganalisis data ini adalah bisa saja statistik parametrics, ya. Lalu berikutnya adalah ini pembahasan dan kesimpulan. Bisa saja di sini karena sudah mendapatkan hasil maka tidak perlu statistik lagi, ya, jadi tinggal membahas saja hasil pengolahan statistik. Nah, inilah letak-letak keperluan statistik di dalam penelitian, ya, dalam penelitian mulai dari teori sampai mengolah data dan menginterpretasi data, ya, seperti itu, ya. Lalu ada statistik ini ada dua ada dua bentuk, yaitu statistik deskriptif kalau di buku literatur, ya, dan statistik inferensi. Statistik deskriptif itu berkenaan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data sebagai suatu sebagian atau seluruhnya dari data pengamatan untuk memberikan informasi tanpa tanpa pengambilan kesimpulan. Jadi data itu disajikan apa adanya, ya, secara statistik, seperti datanya COVID itu, ya, ditampilkan dalam bentuk grafik-grafik, tidak dilakukan pengolahan ini. Hari ini berapa yang terkonfirmasi, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Nah, itu, ya, setiap hari ditampilkan seperti itu. Bentuk tampilannya macam-macam, ada dalam bentuk data, ada dalam bentuk gambar, ya, grafik, ada dalam bentuk diagram pi dan sebagainya, ya. Nah, jenis statistik yang kedua adalah statistik inferensi, yaitu setelah data dikumpulkan maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian dilakukan interpretasi data serta diambil kesimpulan. Statistik ini sering disebut dengan inference, akan menghasilkan generalisasi, ya.
Jadi waktu sebelum PSBB kemarin, Gubernur DKI itu melihat data-data itu, sajiannya itu meningkat terus, ya meningkat terus, ya meningkat terus sebelum diputuskan untuk PSBB. Lalu data itu diregresi, diolah oleh tim penanggulangan COVID DKI Jakarta diolah, ya diolah, maka dicari kurva fittingnya, ya diperoleh persamaan regresinya. Lalu dari persamaan regresi itu kelihatan ini sampai tanggal 17 apa itu kemarin itu, Oktober kalau tidak salah itu ya, tanggal 17 Oktober atau tanggal berapa itu saya lupa, itu rumah sakit akan habis ya, atau apa istilahnya itu kemarin itu, bed ya, tempat tidur untuk penderita COVID akan habis tanggal sekian, semua rumah sakit akan penuh, tidak bisa melayani. Nah, ini adalah ekspektasi dari hasil regresi, perkiraan dari hasil regresi ya, yang dilakukan dengan cara mengolah data itu tadi, ya data yang sebelum-sebelumnya. Nah, dari situ, dari hasil regresi dan ekspektasinya itu, lalu diambil keputusan, ya diambil kebijakan bahwasanya ini harus dikendalikan, ya supaya penambahan konfirmasi yang terkena COVID positif itu menjadi melandai gitu ya, menjadi melandai, ya menjadi melandai, tidak sampai nanti tidak bisa dilayani dengan jumlah bed yang ada gitu ya. Maka diambil keputusan, ya diambil keputusan dilakukan PSBB di DKI, ya dilakukan PSBB. Nah, statistik yang seperti itu disebut dengan statistik inferensi. Statistik yang digunakan untuk mengolah, ya kemudian digunakan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Ya, itu statistik inferensi. Sedangkan yang ditampilkan setiap sore itu data konfirmasi sekian itu baru deskriptif saja, tidak digunakan untuk menyimpulkan apapun. Hanya digunakan untuk mendisplay saja. Itu disebut dengan statistik deskriptif. Ya, dua ini pada umumnya di dalam literatur pengelompokan statistik deskriptif dan inferensi. Ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Ini sudah jam berapa ini? Jam 2 ya. Ada pertanyaan tidak ini? Mana ini tadi? Ada pertanyaan, Pak? Siapa? Mas Khairul atau Mas Andi atau siapa itu? Mas Lutfinsa? Tidak ada ya, masih gampang-gampang ini. Ya. Baik, sementara itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti slide ini saya letakkan di saya letakkan di My ITS Classroom ya. Silakan dipelajari. Selanjutnya masih ada beberapa pembahasan tentang dasar-dasar statistik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita kuliah lagi kapan ya? Insya Allah minggu depan, Pak. Ya, hari sama ya, harinya sama ya. Iya. Oh iya, jadi seminggu hanya sekali ya kuliahnya ya? Iya, Pak. Seminggu hanya sekali ya kuliahnya? Kalau kuliahnya Bapak, insya Allah seminggu sekali saja. Oh iya, baik ya. Tapi mungkin nanti mulai tanggal 19 ya kalau tidak salah. Itu mungkin kuliahnya saya minta diganti pagi ya. Tolong dicarikan jamnya. Karena mulai tanggal 19 itu selama 35 hari atau selama 7 minggu itu saya, bekas operasi saya itu akan diradiasi. Jadi setiap jam 1 itu saya ada di rumah sakit Adi Husada. Jadi saya tidak bisa kasih kuliah itu ya. Jadi mulai tanggal 19 kalau tidak salah, 19 itu dan seterusnya itu selama berapa? Selama 7 minggu ya itu ya, 35 hari. 7 minggu itu saya selalu ke rumah sakit setiap hari, tidak boleh enggak ini. Karena radiasinya kalau sehari saja saya tidak datang ke rumah sakit, harus mengulang lagi dari depan sebanyak 35 kali itu. Jadi nanti saya akan ganti kuliahnya
pagi hari ya, sebelum jam 12 ya. Ya. Hari apa bisanya itu? Kalau hari Senin juga bisa nggak pagi? Senin pagi. Kalau kami bisa Pak, saya sama Mas Andri insya Allah kosong untuk Senin itu mulai jam 7 sampai jam 1 ini. Oh gitu. Jadi kosong. Jadi Senin aja kalau gitu, Senin pagi gitu ya. Kan kuliahnya nggak perlu lama-lama kan ya. Kalau lama-lama juga menghabiskan kuota juga. Jadi kuliahnya sebentar-sebentar saja yang pakai Zoom, nanti selebihnya nanti saya kasih materi-materi itu PPT itu saya letakkan di situ ya. Kalau ada tugas nanti saya kasih pengantar tugasnya. Ya mungkin kalau perlu kuliah ya paling 1 jam gitu aja, 1 jam gitu. Ya enggak usah sampai 2 jam nanti kuotanya terlalu besar nanti ya. Ya. Jadi enggak perlu lama-lama, pokoknya kita ketemu langsung saya kasih PPT. Jam 9 begitu mungkin Pak hari Senin ini. Hari yang sama jam 9 bagaimana Pak? Kalau mulai jam 7 enggak bisa ya? Yang Gimana, bisa Pak? Kalau jam 7 enggak bisa. Jam 7 bisa Pak? Jam 7 boleh. Ya jam 7 aja ya. Soalnya saya jam 9 itu biasanya saya ini terjadwal sampai akhir Oktober itu memberikan workshop di beberapa perguruan tinggi ini. Jadi biasanya jam 7 saya gunakan untuk kuliah. Baru jam jam 9-nya saya pakai untuk workshop untuk perguruan tinggi ya. Jadi itu sebentar saya carikan jadwal saya. Ya, sementara Senin ya. Sebentar. Iya Pak, sementara Senin. Ya, sebentar saya lihatnya dulu di catatan saya. Ya, Senin ya, Senin jam 7 ya. Oke? Iya Pak. Ya, baik, kalau setuju nanti ya Senin jam 7 kira-kira 1 jam gitu aja ya. Jadi kuliahnya mungkin Senin depan ada Zoom-nya, ada gini. Senin berikutnya enggak usah gitu ya. Tapi kalau jenengan minta Pak Samsul kalau sebaiknya ada Zoom-nya, ini ada yang mau ditanyakan, ya kita pakai Zoom gitu ya. Ya. Termasuk nanti kalau jenengan ada tugas perlu saya fasilitasi Zoom, saya akan fasilitasi Zoom. Misalnya ada tugas ini kan berada di rumahnya masing-masing ini. Barangkali perlu diskusi, kalau ada tugas saya buatkan Zoom-nya, nanti silakan dipakai ya. Walaupun nanti hostnya saya pindah, saya keluar dari Zoom-nya dipakai. Kalau diperlukan ya kan. Kalau kelasnya tatap muka itu kan langsung diskusi gini kelompok gini. Ya, tapi kalau seperti sekarang kan enggak mungkin ketemu jenengan ya. Nanti saya fasilitasi kalau perlu Zoom, saya buatkan Zoom-nya silakan. Gitu ya, sementara ya. Oke Pak, siap. Ya, jadi matur nuwun kuliahnya sudah panjenengan hadir. Sampai ketemu nanti Senin pagi minggu depan ya. Oke, begitu. Baik, demikian selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Syamsul. Oke, sami-sami ya, sami-sami. Nah, ini tapi saya tidak bisa keluarnya ini. Keluarnya gimana caranya ini? Ini saya baru pakai ini saya. Itu Pak, lift Pak. Mana ada liftnya? Sebentar, ada liftnya ya? Ada Pak. Di mana ya? Sebelah mana nyenteknya ya? More info itu Pak. Di tengah yang turn off incoming video. Oh ya, incoming video ini ya. Oh, incoming video ini. Kasih Pak. Ya sudah, jenengan lift aja, enggak apa-apa, nanti saya nyari sendiri aja liftnya. Ya. Ya, jenengan lift dulu.